roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah, di badan saya, supaya saya tetap hidup, itu roh lain. Dan itu roh setan pasti? Pasti. Tapi roh saya sudah keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Mana Sorgawi? Nah, kita bahas dulu tentang kutub darah. Iya. Suatu negara yang pernah kudeta, pasti akan terjadi kudeta lagi. Jadi suatu negara kalau terjadi pernah kudeta, maka akan terjadi kudeta lagi berulang. Kan itu ada kutubnya di situ. Namanya kutub darah. Nah, makanya ada kata-kata. Karena dia naiknya dengan darah. Iya. Karena itu dia harus bayar lagi dengan darah. Darah. Nah, suatu dinasti atau suatu kerajaan itu kan dibangun dengan pertumpahan darah. Maka akan terjadi ya darah lagi. Itu namanya kutukan darah. Karena itu menuntut. Nah, kutukan darah ini di mana akan banyak sekali yang namanya itu bencana, musibah. Pokoknya banyak kematian. Banyak kematian. Karena darah menuntut darah gitu loh. Kan kalau kita perhatikan di Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian, siapa yang menumpahkan darah manusia, bahwa Tuhan sendiri menuntutnya, baik manusia maupun binatang. Nah, kalau kita perhatikan, bila suatu negeri atau suatu negara didirikan berdasarkan pertumpahan darah, maka di situ akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Nah, tetapi, ada tetapi Pak Gilbert. Iya. Yang paling berbahaya kalau dibangkitkan kutukannya. Udah ada kutukannya, apalagi sampai dibangkitkan. Bagaimana bangkitkannya itu? Yaitu namanya pemanggilan arwah yang disebut kutuk alam kubur. Nah, misalnya memanggil arwah-arwah leluhur zaman dulu. Nah, jadi sudah ada kutukan darah, tetapi kalau dibangkitkan yang namanya itu kutuk memanggil arwah, itu menjadi kutuk alam kubur. Nah, di dalam dunia mistik sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah justru. Karena guru saya selalu ngomong, jangan ganggu orang mati gitu loh. Oh, ini ilmu lain lagi? Iya, itu sebelum saya bertobat. Iya. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah, roh, itu ada harga harus dibayar gitu loh. Makanya ada namanya jai langkung, saya itu pemanggilan roh nenek moyang. Nah, dari kecil kakek saya sebelum bertobat melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah karena ada namanya kutuk alam kubur. Nah, banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah, tapi walaupun melarang sebelum bertobat saya ngumpet-ngumpet juga karena mau cari nomor buntut gitu loh. Nah, waktu itu cari nomor buntut, akhirnya saya dikasih tahu sama kakek saya kenapa dia melarang. Kalau kamu bertanya sama arwah atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Gitu. Saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan mistik. Akhirnya menemukan, memang yang datang itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu sejak lahir gitu loh. Karena setan bisa aja menyamar sebagai apapun, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Iya, tetapi akibatnya itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok. Karena ada suatu kutukan, di mana kutukan itu bangkrut seumur hidup. Makanya dukunnya juga tidak berani beli. Nah, di situ saya baru mengerti, oh kenapa saya dilarang gitu loh. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Iya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Tapi udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat ngerogo sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun saya udah ngerogo sukmo. Nah, di situ saya ngetahui rahasia itu. Ngerogo sukmo itu namanya mecat rogo. Jadi meditasi puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar. Nafas berhenti. Makanya ngerogo sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya bablas mati. Nah, untuk roh ini keluar itu ada namanya tali batin.
Makanya orang kalau ngerogoh sukmo itu tidak boleh diketahui orang. Karena kalau dibalik gini aja, bablas, tidak kembali. Atau badannya dipindah ke tempat lain, tidak bisa kembali. Makanya orang ngerogoh sukmo jadi selalu kamar tertutup, ruangan tertutup, meditasi gini, roh keluar. Dan dulu kan ilmu itu sering saya gunakan sebelum bertobat untuk adu ayam Pak Gilbert. Makanya untuk adu ayam, nah jadi begitu ini ayam, nah waktu pertaruhan satu air, wow, kan alam pernah keok, lari. Waktu kedua, taruhan dinaikkan, asor lah, 1.000 jadi 10.000, di 10 kali, langsung tek, roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah di badan saya, supaya saya tetap hidup, itu roh lain. Dan itu roh setan pasti? Pasti. Tapi roh saya sudah keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Nah kendalanya di Indonesia ini, kan negara kita ini merdeka terjadi peperangan Pak Gilbert. Ya. Penjajahan, peperangan. Nah kedua, repotnya kalau ada yang membangkitkan dengan memanggil arwah, memanggil ya kan, roh. Sekarang ada banyak memanggil arwah Majapahit lah, memanggil arwah ini dari jenderal apa yang dulu begini-begini, kan seringkali ada gitu kan. Nah itu akan membangkitkan, akan terjadi kutukan, alam bereaksi. Alam bereaksi nanti akan banyak gempa, gunung meletus, pokoknya bencana, pesawat jatuh. Karena minta darah. Iya, karena itu namanya kutukan darah yang dibangkitkan jadi kutuk alam kubur. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati, kawan? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu. Kedua, dianggap orang mati itu, terutama orang yang sakti atau suci, dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang di kuburan begitu. Supaya doa-doanya diantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai orang Kristen tidak direkomendasikan untuk doa di kuburan. Bukannya rekomendasi, dilarang. Dilarang, dan kedua kurang kerjaan. Doain orang mati kan tidak ada gunanya Pak Gilbert. Apalagi minta tolong sama orang mati. Supaya diantarkan doanya. Jadi tujuan orang datang ke kuburan itu kalau di ilmu gaib sebelum saya bertobat ke tempat orang sakti atau orang yang dianggap suci, itu supaya doa-doanya itu rohnya ini mengantarkan doanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tahu sebelum bertobat ya, kalau udah level tingkat ketiga itu namanya ilmu, namanya itu mati rogo, mati roso. Nah itu kita tahu rahasia itu. Tidak mungkin roh arwah orang mati itu nyampe ke Yang Maha Kuasa, dia sendiri juga tidak nyampe. Kan kalau orang yang mati dalam Tuhan ada di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan kan ada di dunia orang mati. Nah, kan tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Gimana nganterin doa gitu loh. Iya. Nah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal, maka roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramal-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana, terus itu. Tapi ada banyak orang berkata, nggak apa-apa manggil arwah kan. Saul juga manggil arwahnya Samuel, gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi. Dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya. Bagaimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Nah, sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya.
Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Merintah-merintah presiden. Iya, iya betul. Nah, pertama, roh ini dipanggil oleh perempuan di Endor. Waktu dipanggil, artinya pangkatnya lebih rendah. Jadi, pangkatnya perempuan di Endor sama roh itu lebih tinggi. Roh yang di dalam perempuan di Endor. Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana, Pak Gilbert? Nabi. Iya, iya betul. Nah, yang kedua, dalam pemanggilan arwah, roh Samuel dipanggil, itu bukan roh Samuel. Saul sendiri tidak lihat, yang lihat kan dukun. Semua pemanggilan arwah yang lihat dukunnya, Pak Gilbert. Di dalam dunia perdukunan tidak ada hal yang baru. Semua lagu lama, kasetnya baru. Oh, dia punya covernya aja yang baru ini. Iya, tapi lagunya lama semua. Nah, tidak ada ilmu baru lah. Yang ketiga, kalau kita perhatikan roh ini, Saul sendiri tidak lihat, muncul dari dalam tanah. Nah, sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Iya, iya betul, betul, betul. Yaitu siapa? Contohnya Elia dan Musa. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Iya. Nah, tapi roh ini kan datang dari dalam tanah, munculnya. Itu roh genderuwo kan Pak Gilbert. Yang keempat, ya ini empat ini penting Pak Gilbert, bahwa nubuatnya tidak terjadi. Roh ini berkata, Saul, engkau bersama keluargamu, anak-anakmu bersama aku besok mati. Kenyataannya, cucunya Saul, Isi-Boset, lolos. Iya, iya. Bahkan ada anak kandungnya Saul yang lolos, istrinya Daud, namanya Mikal. Iya, iya. Dan ada juga Mephiboset. Mephiboset, ya. Ada Isi-Boset yang lolos juga. Iya. Anak dan cucunya Saul. Nah, jadi nubuatnya tidak terjadi Pak Gilbert. Kan dikatakan arti besok keluarganya itu mati semua. Tapi kenyataannya dari berapa keluarga Saul lolos. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan itu jelas pasti bukan Samuel. 100% bukan. Dan yang Itu adalah kelima, kuasa setan, kuasa iya, iya. Yang kelima, buahnya kok orang tahu. Buahnya Saul bunuh diri, kehancuran Saul. Karena salah satu kutukan pemanggilan arwah adalah kehancuran keluarga, kehancuran kerajaannya. Makanya kita ini berdoa untuk negara kita Indonesia untuk mematahkan kutuk alam kubur. Karena cukup banyak, baik pemimpin di bangsa ini maupun orang biasa ataupun Terlalu banyak. penguasa. Bukan gitu, banyak, terlalu banyak. Makanya kita ini berdoa. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang dipercaya. Nah, karena dikira bahwa arwah orang mati yang dianggap sakti bisa menjadi pengantara antara manusia dan dewa atau Allah dan manusia. Nah, repotnya di situ Pak Gilbert. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah orang, kan ini sekarang juga ada unsur yang dipanggil adalah arwah dari pemimpin spiritual. Jadi kalau saya mungkin gitu, kalau saya Kristen, oh dia dulu guru saya gitu. Atau mungkin kalau saya beragama lain juga, oh dia guru saya gitu. Jadi beranggapan bahwa ini sejalan sama iman saya. Karena yang saya panggil bukan, sekali lagi bukan arwahnya Diponegoro, saya bukan panggil arwahnya Gajah Mada, bukan arwahnya Majapahit. Tapi kan yang saya panggil guru spiritual saya. Itu yang datang roh setan menyamar. Jadi gini, waktu level namanya mati rogo, mati roso, Ya. di situ akan tahu suatu rahasia, di mana rahasia ini tidak semua dukun tahu. Hanya dukun yang mendalami ilmu batin yang tingkatnya tinggi akan mengetahui rahasia ini. Itu yang datang bukan arwah, itu roh setan menyamar. Tapi roh dan suara dan apanya semua persis. Nah, sebelum saya bertobat itu ada namanya hukum kodrat. Apa itu hukum kodrat? Hukum alam, hukum kodrat, apa yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa orang mati tidak bisa datangi orang hidup. Itu diyakini Pak Gilbert. Makanya pada waktu kita bilang ada jurang pemisah yang memisahkan. Iya. Kalau dulu sebelum saya bertobat namanya kodrat alam. Makanya guru saya, kakek saya sebelum saya bertobat, dia sangat melarang saya untuk memanggil arwah. Nah,
Dia ngomong bahwa kekuatan mistik yang sejati itu bukan tergantung kamu manggil arwah, bukan. Tetapi roh, yaitu kuasa gelap yang itu manunggal dari satu. Senjata yang terhebat bukan di tangan, tapi di batin. Makanya level tingkat tinggi itu justru jarang pakai jimat, Pak Gilbert. Tidak ada dukun yang hebat sakti perlu pengawal. Iya. Dukun sakti benar-benar itu tidak bawa apa-apa, Pak Gilbert. Karena ilmu yang terhebat bukan dipegangnya di tangan, tapi di hati, batin. Nah, ini ada suatu kisah nyata, Pak Gilbert ya. Saya belajar satu dari kakek saya. Jadi gini, suatu kali ada pertunjukan debus. Ada pertunjukan orang itu potong-potong gini, silet ini, ya. Setelah itu batu bata, tek, hancur. Nah, waktu itu kakek saya tepuk tangan gini. Nah, saya sebagai muridnya bingung, yang hebat mana? Karena ini hancur, kakek tepuk tangan. Nah, saya itu sampai di rumah, saya tanya sama guru, dia hebat ya? Gitu. Langsung saya suruh ngambil gembok besi nggak hebat? Ya. Buka semua, tanpa disentuh. Batu kira-kira jarak 3 meter, giniin aja, hancur. Dia ngomong, Ton, kalau ada orang cari makan, kita kasih semangat. Kita senang, kenapa? Tidak, kalau orang pada cari makan model gini, berarti ngurangi perampok, ngurangi kejahatan. Kita harus mendukung. Jadi, Ton, kalau kamu dalam hidup ini, jangan suka nyerang orang. Jadi selama orang itu cari makan, dengan cara yang halal, biarin aja. Kita dukung. Tapi kita harus tahu, Ton, bahwa kekuatan batin kita harus dirahasiakan. Kita. Jadi situlah saya belajar yang namanya itu kerendahan hati, Pak Gilbert. Nah, itu pengalaman hidup saya. Makanya Pak Gilbert kan tahu pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo. Ya. Nah, pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo, setiap kali ada orang datang, termasuk adalah pendeta. Pak Gilbert kenal itu. Saya ngomong sama Pak Edi Wibowo, dia lebih hebat dari saya. Dia lebih jago, lebih pengalaman. Saya hanya orang biasa aja. Nah, tetapi setelah itu Pak Edi Wibowo kasih tugas dia. Tidak bisa, Pak Gilbert. Panggil Daud. Daud, kami beresin. Selesai, Pak Gilbert. Iya. Nah, Daud itu kan tadi Daud cerita tentang Pak Daud cerita tentang dipanggil arwah. Bagaimana dengan mimpi? Jadi saya nggak manggil gitu. Ya tapi mungkin, aduh saya stres, saya ingin ketemu mama saya ingin ketemu papa saya ingin ketemu oma saya, atau ingin ketemu opa saya. Jadi kalau tadi kan mungkin orang-orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, lalu pemimpin-pemimpin rohani. Nah sekarang bagaimana dengan keluarga dekat? Jadi nggak tahu lah, mungkin kembali kalau Pak Daud bilang kekuatan ada di batin, mungkin lewat batin kita tuh ngebatin istilahnya, orang Jawa bilang kan ngebatin. Kapan saya ketemu mama saya, aduh seandainya saya ketemu mama saya mau cerita ini, saya mau begini dan lain-lain. Tiba-tiba datang dalam mimpi, berarti saya nggak panggil. Nah itu bagaimana dengan itu? Gini Pak Gilbert, kan ada dua. Pertama, karena orang itu terbawa dalam alam pikirannya. Alam pikirannya. Sampai alam bawah sadar. Iya. Yang kedua, roh setan menyamar. Iya. Tapi kuncinya adalah satu. Jangan meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Wah, ini kuncinya. Kuncinya di situ. Iya. Nah, salah satu kelemahan ilmu hitam, kalau seseorang tidak mempercayai ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, susah disantet. Karena semua santet ilmu gaib, waktu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat. Jadi pada itu bunyi letusan, buar. Nah, nanti akan menyamar kayak jadi roh anaknya yang mati dulu atau ayahnya.
Begitu dia yakini, masuk. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib masuk melalui sugesti. Arti sugesti beda dengan iman, Pak Giben. Sugesti adalah suatu keyakinan yang belum tentu benar. Ya. Beda dengan iman. Iman adalah keyakinan, pengharapan yang pasti benar. Itu bedanya. Nah, dan makanya saya dalam hidup ini lebih baik firman Tuhan Alkitab itu untuk diyakini, dipercayai, bukan untuk didebatkan. Iya, ya. Nah ini jadi semakin menarik Pak Daud. Kenapa? Karena yang tadi Pak Daud ceritakan dampak dari kutuk alam kubur, kutuk hutang darah. Ini dampaknya kan kalau kayak gempa bumi kan bukan cuma saya yang ngalamin, iya kan? Kan ada banyak orang bilang gini, loh saya mau panggil arwah kek, saya mau panggil orang mati kek, saya mau panggil roh Diponegoro kek, saya mau panggil roh apalagi kek, urusan kamu apa gitu. Tetapi kan sekarang Pak Daud menjelaskan bahwa hati-hati karena kutuk alam kubur ini, oke, kamu mungkin seorang gubernur, kamu mungkin seorang bupati, tetap dan berdampak. kamu pikir ini kan cuma untuk kekuasaan saya, kekuatan saya, tetapi kan akibatnya banyak orang ngalamin. Nah bagaimana nih Pak Daud? Nah makanya kita kan ada jalan keluar. Semua itu selalu ada solusi, yaitu dengan adanya doa peperangan. Doa untuk mematahkan kutuk alam kubur itu demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Untuk menghadapi darah harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Amin. Dan posisinya adalah manusia yang dibunuh. Manusia yang dibunuh dalam kondisi suci. Nah, Tuhan Yesus mati di salib. Wah, luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara. Ingat itu Pak Gibran. Iya, iya. Darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Makanya untuk menghadapi kutuk alam kubur atas bangsa ini harus dihadapi dengan darah Yesus. Wah, luar biasa. Jadi kalau menumpahkan darah, tadi dijelaskan ada kutuk hutang darah, tetapi Yesus yang membiarkan darah tertumpah menghadirkan berkat kemenangan atas hutang darah. Wah, luar biasa. Jadi urusan seperti ini, urusan kutuk alam kubur, orang memanggil arwah, kita nggak bisa bilang bahwa urusan saya sendiri, karena ya kamu yang berurusan, tapi dampaknya saya ngalamin. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa suatu daerah yang banyak pemanggilan arwah akan kena kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Karena intinya kehancuran. Intinya kehancuran. Dan setelah itu ada lagi malapetaka, bencana, musibah. Nah, makanya solusinya apa? Kita orang percaya berdoa dengan kuasa darah Yesus untuk mematahkan kutuk itu. Nah, bagaimana doa peperangan ini? Apakah bisa sendiri? Apakah harus satu keluarga? Apakah bisa komunitas? Bagaimana menurut Pak Daud? Yang pertama, niat dulu. Segala sesuatu itu penting ada keinginan dulu. Ya. Niat. Ya, yaitu apa? Persekutuan, doa pribadi, dan doa gereja. Nah, makanya kita ini tubuh Kristus, gereja harus bersatu untuk mendoakan, mematahkan kutuk alam kubur ini. Kalau kita perhatikan, kalau ditanya, padahal kutuk alam kubur itu di daerah mana? Kebanyakan di Indonesia. Pertama adalah Papua. Kedua adalah Toraja. Ketiga adalah Kalimantan. Nah, keempat Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak Pak Gilbert. Iya, iya, karena memang banyak panggilan-panggilan arwah ya. Iya. Khususnya di kuburan-kuburan Iya, gitu kan. iya. Dan mereka mengistilahkan apa? Ziarah kubur dan lain-lain. Gini ya, kita kalau ke kuburan boleh enggak? Kalau hanya tabur bunga, bersihin atau supaya kerawat aja enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mendoakan, memanggil, meminta. Kenapa mendoakan tidak boleh? Kurang kerjaan. Percuma, tidak ada gunanya. Yang hidup aja masih banyak yang belum didoain. Nah, tapi kalau yang ketiga ini memanggil, nah yang keempat lagi komunikasi. Ini bahaya lagi. Karena komunikasi ini selalu berhubungan dengan ramalan. Ya karena kan ujungnya bisa kita datang, Mak, saya baru ujian Mak, saya nggak lulus Mak, minta doanya Mak. Ada orang yang di kuburan ngobrol gitu kan, berkomunikasi kan. Padahal maknya aja SD tidak lulus.
Iya, betul. Nah, jadi kita harus patahkan. Nah, satu keluarga yang selalu memanggil arwah, komunikasi arwah. Pasti di keluarga itu banyak sekali musibah, perceraian, perzinahan. Nah, kutuk itu mengakar. Jadi doa peperangan kan mulai dari niat. Lalu selanjutnya apa yang mesti dibuat? Bentuk persekutuan. Jadi bisa mulai dari keluarga, bisa mulai bersama-sama, lalu adakan doa peperangan itu. Iya. Dan itu punya pengaruh dampak, Pak Gilbert. Makanya, suatu penginjilan ada kuasa karena ada doa. Doa peperangan. Nah, ini saya cerita sama Pak Gilbert tentang waktu saya di Kalimantan. Waktu saya sekolah Alkitab kelas 1. Dan yang waktu itu ini. Saya baru bertobat. Saya ini sekolah Alkitab tanpa katekisasi, Pak Gilbert. Jadi langsung masuk sekolah Alkitab. Nah, ya. Dan Pak Gilbert juga tahu. Dulu kan saya dimasukin dalam kolam, enggak tahu itu baptis. Iya. Sampai saya dibaptis lagi kan. Kan saya dibaptis sama Pak Gilbert lagi. Ya, kenapa? betul. Karena yang dulu kan saya enggak ngerti. Namanya bukan dibaptis, Cuma dicelup-celupin. Karena saya kan dicelup-celupin dan nggak masuk lagi, ngambang. Kan Pak Gilbert tahu sendiri, saya dulu punya ilmu mengambang di atas air. Ya, walaupun dicelup-celupin tidak bisa celup. Dan saya kan akhirnya dibaptis Pak Gilbert lagi. Ya, betul. Supaya, karena yang dulu enggak tahu gitu loh. Ya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, itu kelas 1. Waktu itu saya dikirim di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat, Apalagi masih kuliah ini. saya kan bukan STH Pak Gilbert. Saya hanya sekolah Alkitab, sekolah Alkitab, ya. setingkat SMA. Ya. Sampai sekarang pun saya tetap setingkat SMA. Saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, setingkat SMA. Ya. Saya enggak kuliah. Jadi waktu kelas 1-nya ini Dikirim ke Kalimantan Barat, dan waktu itu ada perang di Sanggoledo, perang Dayak dan Madura. ya betul, Sanggoledo. Ya. Di situ ada konflik di situ. Nah, dari Bengkayang, setelah itu langsung saya ke daerah Sedane, Sinapit, Sejaru. Ya, dari situ ya. Nah, di situ banyak sekali pemanggilan arwah. Nah, begitu saya masuk, saya masih ingat kebaktian itu, saya masih ingat jemaat hanya 1. Dan itu tempatnya itu kayak kayu-kayu gitu ya. Di sana itu rumahnya banyak di pohon-pohon, Pak Gilbert. Ya. Saya masih ingat itu. Saya yang khotbah, saya impin pujian, saya ngedain kantong kolektor. Jemaat 1. 1. Dari saya kembali ke saya. Dan persembahannya berapa, saya tahu. Karena hanya 1 orang gitu loh. Nah, waktu itu saya lihat mangkok merah berjalan. Artinya perang. Saya berdoa sama Tuhan. Doa. Malam itu dikirim mandau. Saya demi nama Yesus jatuh. Hari kedua guci-guci terbang. Demi nama Yesus jatuh. Nah, tempat saya tidur itu saya kasih minyak urapan. Di situ baru saya memahami tentang minyak urapan. Minyak urapan itu adalah tanda wilayahnya Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Hari yang ketiga, Pak Gilbert. Satu kampung keluar semua. Saya senang sekali. Dikira kebaktian. Nggak taunya yang ngirim kuasa gelap itu kepala adat, kepala suku. Nah, mereka bawa mandau, bawa senjata lengkap, Pak Gilbert. Sana kan ada budaya kayo, penggal kepala, Pak Gilbert. Ya. Zaman itu loh, tahun itu. Itu tahun 93. Nah, waktu itu mereka datang. Wah, nggak taunya saya ditantang bertarung. Kan di situ ada pemanggilan arwah, Pak Gilbert. Nah, kan saya ngomong itu bukan roh orang mati, roh setan gitu loh. Mereka ngomong roh inilah, roh ini gitu, Pak Gilbert. Ya. Nah, burung engau apa burung apa gitu loh, Pak Gilbert. Saya tatap dia, tatap-tatapan ini. Saya doa dalam nama Yesus, kepala suku, kepala adat roboh. Satu kampung bertobat semua. Itu kejadian tahun 93. Di Sanggoledo itu. Itu kejadian di daerah pedalaman Sedani, Sinapit, Sejaru. Dekat daerah Sungkung. Itu tahun 93 waktu saya masih sipek, Pak. Sekarang one pack. Nah, di situ saya beritahu mereka, selama mereka ada panggilan arwah, ada dikutuk alam kubur. Nah,
roh ini digunakan untuk menyantet. Nyantet itu juga pakai kekuatan alam kubur, Pak. Semua santet, guna-guna, ritual apapun, itu berhubungan dengan alam kubur semua. Dan itu kutuknya mengikat anak cucu bahkan generasi. Kitab Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk
yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mana Sorgawi.